Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, QM, MM, PM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial ini kita akan membahas materi SAP PP yaitu tentang demand management dan MRP ya, Material Requirement Planning. Oke, di MRP itu di demand management kita secara definisi bisa diartikan untuk menentukan ya. Jadi demand management itu untuk menentukan jumlah kebutuhan dan tanggal pengiriman untuk jenis produk ya. Jadi itu demand management itu adalah permintaan biasanya yang disuggest oleh tim marketing ya atau tim PPIC juga. Kemudian demand management menggunakan PIR ya. Jadi kita nanti akan mensimulasikan model demand management. Tentu saja kita menggunakan PIR dan CIR ya. Bedanya apa? Plan Independent Requirement ini adalah yang make to stock. Sedangkan yang CIR, Customer Requirement, itu yang make to order ya. Nanti kita akan tunjukkan beberapa strategi yang menggunakan PIR dan CIR. Kemudian untuk membuat demand management ya, harus ditentukan juga planning strategi dari material ya. Di mana planning strategi itu adalah merepresentasikan cara ya produksi untuk perencanaan, pembuatan dan pengadaan material gitu. Dan tadi kita sudah sebutkan bahwa strategi planning ya menentukan apakah diproduksi di-trigger oleh SO atau tidak ya. Jadi sebenarnya di demand management kita bisa simpulkan ada dua metode ya, yaitu biasa disebut sebagai make to stock MTS dan juga biasa disebut dengan make to order ya. Nah, ini ada beberapa make to stock dan make to order yang nanti kita akan coba bahas ya. Secara singkatnya saya bisa gambarkan bahwa dari demand management ini ya, kemudian nanti akan disuggest ke PIR ya, Plan Independent Requirement. Kemudian dari PIR ini nanti setelah run MRP akan menghasilkan proposal, apa yang disebut dengan plan order ya. Di dalam running MRP ini ya, kita menentukan strategi ya. Makanya di pola flowchart-nya ini disimpan di sini sebelum dibuatkan proposal, ditentukan lebih dahulu adalah planning strategi ya di sini. Di mana planning strategi yang nanti saya coba akan bahaskan yaitu ada yang make to stock ini, yang make to order. Make to stock sendiri kita coba nanti yang ada 5 saja ya, 5 saja yang saya akan coba bahas. Kemudian saya presentasikan, nanti Anda bisa lihat di mana titik perbedaan dan bagaimana cara melakukan proses konfigurasi maupun cara menjalankan model dari strategi yang berbeda ini ya. Sebagai contoh untuk make to stock yang 10 ya, yang strategi 10 net requirement. Ini artinya sendiri berarti dia merupakan suatu permintaan yang benar-benar net gitu ya. Sementara yang gross ini yang permintaan yang masih utuh, tidak dipengaruhi oleh stok ya. Jadi sehingga disebut sebagai gross requirement. Kemudian juga production by lots ya. Kemudian planning with final assembly dan planning at assembly level. Ini 10, 11, 30, 40 dan 70. Kemudian juga nanti kita coba bikin simulasi yang make to order yang 20, 50, 74 dan 60 ya. Saya kira dari strategi yang nanti kita akan bahas ini kiranya sudah cukup memberikan apresiasi ke customer untuk menentukan pilihan ya. Ketika dia mau membuat satu material, apakah akan dibuat MRP atau strateginya
planningnya menggunakan yang 10, 11, 30 dan seterusnya, atau 20, 50, 74, 60 dan seterusnya, seperti itu ya. Oke, saya kira untuk pendahuluan seperti itu. Nanti saya akan coba di video tutorial ini. Saya akan membahas yang 10 dan 11 ya di Make to Stock. Nanti berlanjut di video tutorial berikutnya juga ini kita akan tuntaskan. Mudah-mudahan banyak waktu yang kita persiapkan untuk melakukan presentasi ini. Oke. Sebelum masuk ke skenario dari Make to Stock ya, Make to Stock 10 dan 11, terlebih dahulu saya ingin memberitahukan ke teman-teman yang memang ingin fokus mempelajari SAP ya. Baik itu SAP PP, QM, PM, MM. Nah, di sini di sapindonesia.net di sini sudah disiapkan artikel ya, berikut video tutorial tentang keempat modul tersebut ya. Jadi nanti Anda bisa cari sesuai dengan kebutuhan Anda yang seorang konsultan PP ya, tentu saja dia akan mencari referensi tentang PP, misalnya tentang MRP begitu ya. Nanti Anda juga bisa mencari di search spec ini. Nah, nanti keluar semua kategori yang MRP ya. Pembahasannya seperti ini. Berikut juga di video tutorialnya sudah saya berikan. Kemudian yang konsultan QM, Anda juga bisa mencari artikel di sini sebagai referensi. Misalnya Anda masukkan di sini tentang contoh tentang inspection gitu ya. Nah, di sini juga saya membahas tentang inspection ya, baik itu pada sistem master datanya ya, planningnya maupun konfigurasinya. Begitu pula untuk MM ya, untuk MM, untuk PM juga semua sudah kita masukkan materinya di sini. Nah, ini dia yang PM ya, refurbish. Nanti Anda bisa baca-baca bagaimana teorinya. Berikut juga bagaimana prakteknya di SAP. Nah, perlu Anda ketahui bahwa semua modul yang saya sajikan di sapindonesia.net ini itu tahapannya memang tidak saja Anda diajak untuk menjadi seorang konsultan ya. Pada akhirnya Anda harus betul-betul bisa melakukan proses konfigurasi ya. Bukan sekedar user biasa yang menjalankan sistem, tapi Anda juga selain mengetahui skenario-skenario yang ada di SAP, keempat SAP tersebut, juga Anda harus melakukan proses konfigurasi. Nah, di sini juga saya ajarkan tentang configuration. Ya, jadi configuration itu adalah suatu tahapan di SAP konsultan ya yang harus Anda kuasai. Tentu saja Anda kalau mau melakukan proses konfigurasi, ketika Anda paham skenario-skenario yang ada di SAP, itu akan jauh lebih mudah untuk melakukan proses konfigurasi. Makanya konsultan dituntut untuk mengetahui semua proses ya, bisa melakukan proses semua skenario proses, bisa melakukan input data baik pada master data ya, proses maupun report, dia harus tahu semua. Kenapa? Karena dia akan melakukan proses implement ya nantinya di customer. Kemudian, nah tentu saja selain itu, jadi untuk yang PP ya, PP, QM, PM itu pembahasannya itu saya lakukan sampai ke konfigurasi ya. Nanti Anda bisa cari-cari materinya di sini. Kemudian hanya saja di sini materinya memang bercampur ya antara keempat modul tersebut, dan Anda pun mungkin bagi yang memang baru terjun di SAP akan kesulitan ya, harus dari mana mempelajari modul tersebut ya. Sebagai contoh SAP PP dia mempunyai master data ya. Master data SAP PP ada 5 ya. Material master, kemudian BOM ya, work center, routing, production version. Nah, itu Anda tentu saja akan kesulitan mencari materi-materi
runutan pembelajarannya harus dari mana ya. Kemudian juga prosesnya harus apa dulu ya. Untuk Anda memahami semua itu, pertama saya sediakan satu situs yang memang lebih terstruktur ya. Di sini di materi sapindonesia.net. Di sini materinya saya arahkan betul-betul Anda mulai dari basic ya, dari basic kemudian sampai ke proses ya, proses report sehingga terakhir di configuration ya. Di sini di configuration. Jadi teman-teman yang memang ingin fokus mempelajari SAP PP misalnya ya, yang lebih intens dan lebih terarah, di sini materinya saya sudah siapkan semua, baik itu pada file PPTX-nya, nanti Anda bisa download, kemudian Anda bisa ikuti arahan dari saya step by step dari pembahasan SAP PP ya. Nah ini yang center semuanya udah lengkap semua materinya, tinggal nanti Anda hubungi saya untuk mendapatkannya. Ada dua keuntungan sebenarnya Anda menjadi member area. Pertama Anda mendapatkan materi di online di sini secara online. Yang kedua saya pun bisa kirimkan materi ini via email ya ke Anda sehingga kalau misalnya kehilangan koneksi Anda bisa mempelajarinya lewat offline ya. Oke. Nah, ini yang PM juga target saya memang pembahasannya sama konsepnya ya. Dari silabus yang kita sajikan dari silabus targetnya memang Anda harus bisa melakukan proses konfigurasi. Oke. Saya kira itu ya tentang masalah situs yang sudah saya buat. Nanti Anda bisa hubungi saya untuk mendapatkannya. Oke, kita sudah masuk ke SAP-nya sekarang ya. Kemarin saya sudah melakukan proses testing ya untuk make to stock yang 10 dan 11. Nah, ini seperti ini slide-nya. Anda bisa lihat di sini. Kita lihat dulu materialnya ya. MD04 adalah untuk melihat stok ya. Misalnya saya mau lihat yang ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah kartu stok dari finish good ya. Finish good yang kita running yang kita planningkan MRP ya. MRP by make to stock. Nah, tentu saja saya akan mensimulasikannya dari awal ya. Kita mengambil contoh misalnya yang dari yang ini ya. Ini saya copy. Oke, ini saya coba misalnya baik MT0 ya. Oke, mengcopy dari yang sini. Oh, sorry. Oke, yang diperlukan dari view-nya adalah basic data 1, sales org data 1, kemudian MRP, semuanya MRP, work scheduling, accounting 1 ya. Oke, saya kira ini cukup. Kemudian oke. Kemudian ini copy dari plan ini. Kita enter dulu. Nah, seperti ini ya. Oke. Sebagai contoh ini nama materialnya adalah kita mau coba yang make to stock yang strategi 10. Anda perhatikan di sini satuannya. Kemudian kita lihat di sales org-nya ya. Juga Anda settingkan ya, karena memang nanti kita akan buat SO ya. Oke, sementara kita lihat dulu. Kita lihat MRP. Nah, ini dia PD ya. PD berarti menggunakan MRP, kemudian ininya adalah EX. Jadi ini secara menyesuaikan permintaannya, lot size-nya berdasarkan permintaan.
sesuaikan dengan permintaan. Kemudian kita lihat berikutnya, ini adalah export ya, procurement type-nya. Kemudian MRP 3-nya. Nah, ini saya pindahkan dulu ke 10. 10 adalah make to stock production. Oke. Kemudian ininya dikosongkan. Oke, kita lihat lagi MRP 3. Ya, seperti ini ya. Ininya 02 atau 01 tidak masalah. Oke. Ini belum ada master datanya. Oke, work schedulingnya. Oke, kemudian kita lihat accounting 1. Nah, ini harganya 1000 perak ya. Sudah kita setting. Valuation class-nya juga sudah kita masukkan. Kita save dulu. Oke, ini material yang akan kita presentasikan ya. Saya copy. Saya simpan di sini. Oke ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Anda harus membuat BOM. BOM dari material yang ini. /n CS01. Oke, kemudian BOM usage-nya adalah 1. Anda masukkan komponennya misalnya. Ya, seperti itu ya. Kemudian save. Oke, BOM sudah selesai. Kemudian yang berikutnya adalah routing ya. Kenapa kita tidak membuat work center? Karena kita akan mempergunakan work center yang ada ya. Jadi saya langsung ke routing CA01. Kemudian ya material finish good-nya ini enter. Nah, kemudian usage-nya Anda masukkan production. Statusnya langsung yang 4 ya. Ini load size-nya Anda bikin 1. Kemudian di operation. Nah, di work center ini Anda masukkan yang sudah ada ya, misalnya itu. Oke, ini saya enter dulu. Saya abaikan dulu. Kemudian sini sudah, kita back lagi. Ya, kemudian saya save. Oke, jadi routing sudah ya. Routing sudah kita buat, nomornya adalah yang ini, yang 26. Grupnya yang 26. Berikutnya adalah production version. Pickotnya adalah C223. Anda masukkan plan dan material ya. Ini saya hapus. Ini saya hapus dulu. Kemudian Anda enter. Nah, seperti itu. Kemudian material ini Anda kopikan di sini. Oke. Production version-nya karena baru Anda bikin yang ini, yang pertama ya, version yang pertama. Kemudian valid from Anda bikin samakan dengan BOM ya. Kita bikin BOM tanggal 31. Kemudian valid to-nya juga ya. Load size-nya 1 tadi, samakan juga dengan yang routing ya. Ini to load size-nya 99.999 ya. Oke, seperti itu, kemudian enter. Nah, ketika muncul tanda ini yang kuning, Anda klik 2 kali di sini. Kemudian Anda copy yang routing. Nah, di sini belum lengkap routingnya, Anda cari N adalah routing. Oke, kemudian grupnya ya. Tadi kita udah lihat bahwa grup yang baru dibuat adalah biasanya ada di bawah. Yang ini ya, 26 ya. Kalau kita cek lagi, oh di sini ya. Nah, ini ya, 26. Oke. Oke, 26. Betul. Kemudian BOM. BOM-nya
alternatifnya 1 ya. Ya, bomnya hanya ada 1 ya. Oke, kemudian Anda enter. Nah, dia sudah warning semua, kemudian Anda cek. Ini proses konsistensi dari material ya. Di production version kita harus melakukan proses ini untuk melihat konsisten nggak antara semua material master yang kita buat. Ini udah hijau menunjukkan sudah oke. Kemudian Anda save. Oke, ini back ya. Kemudian Anda cek lagi di MM03 di MRP 4 ini kita bisa lihat production versionnya sudah ada. Nah, ini ya, version indikatornya sudah muncul. Dan ini adalah datanya. Kemudian Anda detail, nah, seperti ini ya, sama seperti C223. Oke, jadi pembuatan material finish good bersama kelengkapan untuk production. Jadi kita sebelum masuk ke demand ke proses MRP itu, material finish good-nya harus kita lengkapi secara masternya ya, secara master datanya. Oke, kita cek sekarang di kartu stok ya, NMD 04. Ini materialnya, kemudian enter. Nah, ini tentu saja ini masih posisinya adalah kosong ya, karena kita baru membuat. Kalau Anda cek yang ini, nah di sini kita bisa lihat nih kelengkapan dari material. Ini X ya, procurement type-nya, ininya strateginya 10 ya. Availability check-nya adalah 02. Oke, skenario yang akan kita buat adalah kita akan membuat stoknya dulu ya. Di sini kebetulan stoknya masih kosong. Nah, planningnya kita membuat stok, kemudian kita membuat PIR, lalu membuat SO ya. Apa yang terjadi dari strategi 10 ini gitu ya. Saya membuat stok dulu, saya kopikan ini, Ctrl C /N Migo. Nah, untuk membuat stok bisa dengan cara yang stok tanpa PO. Ininya good receipt, ininya adalah others, dan movement type-nya adalah 561 ya. Ini init, saya bikin ini misalnya. Kemudian Anda masukkan material ya. Materialnya ini. Oke, kuantitinya misalnya 10 ya. Kemudian where-nya, plan-nya adalah ini. Oke, kemudian slot-nya kita masukkan ST ya. Dan tentu saja ini harus sudah di-maintain di master data, material master ya. Semua posisi ini. Oke, kita cek. Kita cek sebentar material. Oke, enter dulu. Ini sudah dicentang. Kemudian kita cek dulu. Kita coba post. Oh, batch-nya, minta batch-nya, kita isi batch-nya. Ini kebetulan kita define batch-nya tidak ditentukan ya, bebas ya. Saya membuat batch-nya berdasarkan tanggal sekarang. Oke, kemudian kita post. Nah, sekarang sudah terposting inisial stoknya. Kita lihat lagi di kartu stok. Oke, sekarang sudah masuk ke sini ya, 10 pieces ya. Lalu yang berikutnya kita bikin PIR ya, /O MD61. Oke, ini kita ambil standar aja. Oke, Anda perhatikan dulu. Bentar. Nah, kita cek dulu user parameter ya. Nah, di sini ini kadang-kadang kita harus melakukan inisialisasi dulu. Untuk yang strategi 10 ininya adalah requirement type-nya adalah LSF ya. Kadang ini tidak otomatis, Anda harus memperhatikan kondisi ini ya. Oke, ini LSF, kemudian saya oke. Kemudian kita enter. Anda bisa cek juga di sini ya, setelah Anda membuat MD61 di sini requirement type-nya adalah Anda bisa cek di sini ya, LSF. Oke. Kemudian
kuantitinya saya masukkan misalnya ada peer-nya 10 ya. Untuk bulan 10, bulan 11, 15 dah gitu ya. Oke, ini udah, kemudian saya save. Kita cek kembali di kartu stok. Ya, ini kita refresh. Nah, ini seperti ini sekarang. Dan dia posisinya adalah minus, artinya adalah requirement, ya, permintaan. Ini INDREC, artinya independent requirement, dan ini MRP elemennya adalah LSF. Anda harus perhatikan ya, untuk yang 10, strategi 10, ini harus LSF, ya. Oke, kemudian satu lagi kita bikin SO ya. Kita bikin SO dari material ini. Saya dari sini aja /n VA01. Saya ambil yang sudah mengikuti inisialisasi dari yang lama ya. Ini juga mungkin di tempat SAP Anda bisa berbeda, tidak masalah ya, ikutin aja. Karena masing-masing bisa berbeda. Oke, saya masukkan customer, kemudian saya coba saya masukkan MRP 10. Ini hanya teks aja ya, free text. Kemudian saya masukkan materialnya di sini. Kemudian saya masukkan kuantitinya 2. Kita enter. Nah, di sini ada pesan bahwa material ini belum di-define ya, di GU04 distribusi channel G4 ya. Gimana caranya? Anda masuk dulu ke /O kita tutup dulu MM01. Nah, yang ini materialnya ya, ini Anda hapus. Kita enter. Anda masuk ke sales of data 1. Kita lihat, nah ini dia plan-nya. Kemudian Anda perhatikan plan yang ST11 sales org-nya kita ambil yang G4 ya. Ini yang ini. Oke, saya ngambil yang ini, betul. Ininya distribusi channelnya adalah G4, oke. Oke, ini udah bisa di-extend, kemudian saya save. Oke ya. Ini kelasnya, oke, teksnya kita masukkan no text ya. Oke, enter dulu, yes. Kemudian normnya ini kategori grupnya kita ambil yang standar aja. Save. Oke ya, sudah save, begitu caranya. Jadi kalau memang belum di maintain material itu, Anda bisa lakukan di MM01 ya. Saya masukkan kembali, saya coba dari sini. Oke, saya coba enter. Nah, kenapa masih error? Kita harus mengulang dari awal. VA01 ini sudah sesuai ya dengan maintenance material tadi di master. GU04, G4, ininya ZG04. Kita enter. Kemudian masukkan customer. Ya, kemudian material. Quantity Anda masukkan, enter. Nah, ini udah oke ya. Sudah nggak ada pesan lagi. Ini udah 2 confirmed, oke. Kemudian kita cek lagi di sini plannya udah masuk belum? Nah, di sini plannya udah masuk ya. Plannya udah masuk, kemudian kita lihat ke samping. Oke, kemudian pickingnya kita lihat semua. Oke, kita coba save, nanti dia ada pesan error. Ya, ini ada pesan error, kita cek errornya di mana. Oh, GL account ya. Kalau GL account kita bisa abaikan aja dulu ya. Ini saya coba save. Yes. Nah, ini sekarang ordernya bisa di-save dengan nomor yang 35. Saya copy ya. Oke, nah kita akan lihat lagi posisi stok setelah kita membuat order. Nah, seperti ini ya, Anda bisa cek ini, saya kecilin dulu. Nah, sekarang stoknya sudah ada 10 ya. Kemudian in requirement-nya tanggal bulan 10 adalah spin 10.
bulan 11. Nah, bulan 11 ada min 15 dan ada SO min 2 gitu ya. Oke. Yang harus Anda catat bahwa kita ini melakukan proses strategi 10. Artinya jika ada SO ya, jika ada SO, maka SO ini akan disuplai dari stok gitu. Nah, yang strategi 10, jadi SO ini dia menunggu stoknya ada, baru bisa dikirim, di delivery gitu. Kalau ini kebetulan stoknya udah ada 10, jadi langsung bisa kita kirim gitu. Kalau misalnya andaikan di sini stoknya 0, maka dia menunggu proses ini misalnya yang bulan 10 direalisasi. Dilakukan proses GR produksi. Oke. Yang perlu Anda catat di sini kita belum melakukan proses run MRP. Ya. Kita baru membuat peer dan baru membuat CIR. Hasilnya seperti ini. Membuat peer, membuat CIR dan membuat stok. Dan ini hasilnya seperti ini. Oke. Jadi Anda mesti ingat tadi step-stepnya. Pertama Anda lengkapi dulu kelengkapan dari material finish good. Karena nanti dia akan jadi order. Kemudian Anda buat stok. Kemudian Anda buat peer. Dan terakhir Anda buat CIR. Buat SO. Oke. Sekarang kita coba run MRP ya. /nmd02. Oke, yang betul yang ini. Nah, setelah di run MRP, Anda perhatikan di sini ya. Tergenerate plan order. Ada satu dan satu dependent requirement, satu proposal, satu dependent requirement. Kita lihat kartu stoknya. Oke, nah sekarang plan ordernya adalah seperti ini ya. Di bulan 10 terjadi plan order sebanyak 15 ya. Coba kita baca. Pertama bacanya begini, stok adalah 10. Kemudian permintaan adalah min 10. Sehingga di sini masih belum terpenuhi, masih saldonya masih 0. Nah, setelah di run MRP, maka bulan 11 ya, bulan 11 itu terjadi proses plan order sebanyak 15. Ini bulan 11 dari sini. Pertanyaannya yang bulan 10 ini kenapa tidak terbentuk plan order di bulan 10? Karena plan order yang strategi 10 dia selalu memperhitungkan stok gitu. Sehingga dia tidak akan menerbitkan plan order. Ya. Oke. Sekalipun di sini ada permintaan, karena stoknya ada ya, dia tidak akan memunculkan plan order. Berbeda dengan bulan 11 ya. Bulan 11 karena memang dari 10 ini nanti masih kurang, maka akan disuggest 15 untuk membuat GR produksi. Oke, jadi sebagai catatan bahwa untuk yang strategi 10 ini stok ini betul-betul mempengaruhi. Kita lihat secara rumusan. Nah, ini dia ya. Yang MIKTOK 10 adalah pertama CIR dipenuhi dari stok ya. Ini yang pertama. Jadi SO itu betul-betul nanti akan disuplai dari stok ya. Kemudian SO tidak berpengaruh terhadap kuantiti produksi ya. Kita lihat tadi SO-nya juga tidak mempengaruhi dari produksi. Ada SO2, sementara di sini ada permintaan 15, maka dia tetap akan mensuggest 15. Walaupun di sini ada 2 tidak berpengaruh. Ya. Kemudian nantinya PIR itu direduksi ketika PGI SO. Nah, ketika PGI SO, ya,
Ketika PGI artinya ketika delivery posting DO, maka dua ini nanti akan disuplai dari sini. Gitu. Lalu yang terakhir adalah stok masuk dalam perhitungan sehingga akan mempengaruhi plan order yang terbentuk. Nah, ini yang keempat ini menyebabkan di bulan 10 ya, di bulan 10 kita tidak mendapatkan plan order. Misal saya ganti ini 11 ya. Saya ganti 11. Maka nanti kita akan mendapatkan plan order sebanyak 1. Gitu ya. 11, oke, enter. Kemudian kita save. Oke, kemudian kita coba lagi MRP. Kemudian kita lihat lagi. Nah, sekarang dia muncul plan order sebanyak 1 ya. Kenapa 1 ya? Karena 10-nya itu dari stok gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan strategi 10. Oke. Saya kira pembahasannya nanti kita bagi lagi ya yang 11 biar Anda paham dulu, biar kita nggak campur. Kalau bisa satu video tutorial kita bahas satu strategi ya, biar betul-betul Anda memahami. Saya ulangi lagi di sini contohnya. Nah, ini contoh yang lain yang 10. Contohnya di sini adalah ada stok 55. Nah, ini kebetulan before run MRP dan SOCRIP ya. Sama kayak tadi ya. Sebelum proses run MRP, kita sudah mempunyai stok 55. Kemudian bulan 10 ada permintaan 100. Sehingga balance-nya 45 ya. Kenapa 45? Karena kita akan memenuhi permintaan ini ya. 100 artinya 55 kurangnya 45. Ya. Kemudian ini ada SO2 di bulan 11 ya. Di bulan 11 ada SO2. Kemudian PIR-nya yang bulan 11 ada 25 ya. Sehingga kebutuhan terakhirannya adalah 70 gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, setelah run MRP, Anda perhatikan, setelah run MRP, maka plan order yang bulan 10 ini, yang permintaan bulan 10 itu akan suggest di plan order bulan 11 banyak 45 ya, ini ya. Kemudian yang 25 itu tetap dia akan masuk sebagai permintaan 25 ini LSF. Permintaan 25 maka dia akan suggest juga 25. Begitu pula dengan SO. SO juga dia menunggu ya. Kalau belum di delivery dia akan tetap muncul. Nanti kalau akan tereduksi ketika proses PGI di delivery dan stok yang dipakai bisa dari sini ya, dari kondisi batch stok yang ini atau dari batch stok yang sudah di GR. Tidak masalah. Yang penting dia tidak mempengaruhi proses saat run MRP. Gitu ya. Oke, saya kira yang strategi 10 seperti itu nanti Anda pahami ulang-ulang. Nanti di video tutorial berikutnya kita akan masuk ke yang 11 ya. Perbedaannya seperti apa antara 10 dan 11 yang sama-sama juga dia make to stock. Oke, saya kira cukupkan dulu video tutorial tentang strategi 10 ini. Mudah-mudahan dapat pahami. Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.